Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuru dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib ayuhal ikhwah rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang terus memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa bertemu, berkumpul kembali dalam sebuah lingkaran, dalam sebuah perkumpulan yang dimana kata para ulama salah satu dari taman-taman surga itu adalah berkumpulnya orang-orang ya, di suatu tempat, kemudian membuka halaqah dengan lafaz basmalah, kemudian di dalamnya mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang sabdanya Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwah sekalian, semoga pertemuan kita pada hari ini naltaqi huna ya, kita bertemu di sini, kemudian nanti akan bersua kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian ikhwah sekalian, tidak lupa salat berhaturkan salam mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Ikhwah sekalian, Nabi Muhammad sudah sering diulang bahwasanya beliau adalah satu-satunya insan yang akan menjadi masalah ketika kita berbeda satu hal saja, satu perkara saja ya, yakni ketika dalam perkara ibadah. Ikhwah sekalian, dulu pernah kita bahas, seandainya kita berbeda dengan orang satu masjid ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah menjadi masalah. Dari model potongan rambut kita berbeda dengan orang yang ada di sebelah kita. Pakaian cara kita berpakaian berbeda dengan orang yang ada di sebelah kita. Ya. Cara berbicara kita berbeda dengan orang kebanyakan. Ya. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjadi masalah. Ya. Ikhwah sekalian, apa sih yang menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni adalah masalah itu ketika berkaitan tentang perkara-perkara yang sudah ditetapkan dalam agama ini. Maka salah satunya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nego lagi di dalamnya. Maka ikhwah, pelajarilah kisah hidupnya Nabi Muhammad, hafalkanlah hadisnya, amalkanlah sunnahnya, ajarkanlah kepada anak-anak atau keturunan-keturunan kita. Kenapa ikhwah? Karena itu semua adalah syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ikhwas rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah khair insyaallah. Itu jawaban seorang muslim ketika ditanya bagaimana kondisinya hari ini. Alhamdulillah khair insyaallah. Ya, segala puji bagi Allah, insyaallah sehat gitu. Ya, ikhwas sekalian, gimana kabarnya hari ini? Insyaallah ya, insyaallah. Tapi ikhwah sekalian, gimana hari ini? Ya, sudah lelah belum? Ya. Gimana larinya hari ini? Lari apa Ustaz? Bukankah hari ini kita semua habis lari? Bukankah di pertemuan kemarin kita sudah bahas? Ya, innal insana lafi khusar. Sesungguhnya manusia itu akan selalu berada dalam lingkaran. Berada di dalam lingkaran kesempitan, di dalam lingkaran kesusahan. Itu sudah sunnatullah, janjinya Allah ya. Maka hari ini kami tanya, gimana keadaan kita hari ini? Sudah lelah belum kita lari? Apa sih ya? Ikhwah sekalian, kita lari dari apa? Bukan dari apa, tapi kita semua lari mengejar sesuatu. Ikhwah, sadari itu. Ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya kita ini sudah berada di zaman yang penuh akan kegilaan. Ikhwah ya. Bisa jadi kita yang lari sambil seperti orang gila, atau bisa jadi kita melihat orang lain lari seperti orang gila. Gimana anda ikhwah? Bayangkan ikhwah, ada ya, kita pernah bertemu dengan orang, ditanya apa cita-cita kamu? Cita-cita saya tuh pengen jadi orang kaya. Wih, luar biasa sekali mulia. Ditanya kenapa kamu pengen jadi orang kaya? Dia menjawab, loh Allah tidak pernah melarang hambanya untuk jadi orang kaya. Agama Islam tuh tidak pernah melarang orang untuk menjadi orang kaya. Lantas kenapa kamu harus menjadi orang kaya? Lantas kenapa kamu menjadikan kaya itu cita-cita kamu? Karena aku pengen jadi seperti Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kemudian kami juga pernah melihat orang tergila-gila dengan jabatan.
Kami tanya, kenapa kamu begitu inginnya menjadi seorang pemimpin? Loh, bukankah dalam Islam tidak pernah melarang orang untuk jadi pemimpin, Ustaz? Allah kan tidak pernah melarang. Maka aku ingin menjadi pemimpin agar aku bisa menjadi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masya Allah. Ini yang kemarin sudah ikut kajian ta'aruf. Sudah tahu 4 poin untuk mencari. Cita-cita saya itu nikah sama orang yang cantik, Ustaz. Yang ahwat saya itu pengen dapat orang yang tampan, Ustaz. Kenapa kamu cari yang cantik dan tampan? Loh, bukannya Islam tidak melarang, Ustaz? Bukankah malah dalam Islam Nabi Muhammad mengatakan ketika kamu mencari seorang pasangan, pilihlah dari 4 hal. Ya kan? Agamanya, nasabnya, hartanya, kemudian rupanya. Ustaz, terus di mana kegilaan ini? Ikhwah sekalian, saya katakan sekali lagi, ya, kita tuh sudah berada dalam zaman yang penuh kegilaan. Banyak orang yang bercita-cita menjadi orang kaya, kemudian mengatakan aku pengen seperti Abdurrahman bin Auf. Catat ini ikhwah, Abdurrahman bin Auf tidak pernah bercita-cita menjadi orang yang kaya. Aku ingin menjadi seorang pemimpin, biar bisa seperti Umar bin Khattab. Ketahuilah ikhwah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak pernah menginginkan menjadi seorang pemimpin. Nabi Muhammad mengajarkan kita 4 hal untuk mencari jodoh. Namun banyak orang yang lupa. Pesan terakhir dari riwayat itu Nabi Muhammad mengatakan, ketika engkau mendapati orang dari 4 hal ini, kemudian tidak ada di ketiga halnya, namun ada di dalam agamanya, maka pilihlah agamanya. Ikhwah sekalian, Abdurrahman bin Auf tidak pernah meniatkan dirinya menjadi orang kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf meniatkan dirinya agar menjadi orang yang bertakwa. Sehingga karena ketakwaannya, Abdurrahman bin Auf bisa memanajemen harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab tidak pernah membanggakan dia sebagai seorang pemimpin. Dia tidak pernah mengejar jabatannya menjadi khulafaur rasyidin. Namun dia mengejar ketakwaan dan keimanannya. Sehingga ketika Allah bebankan amanah kepemimpinan, Umar bin Khattab bisa mengampuinya dengan ketakwaannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, contoh laki-laki tauladan, contoh laki-laki yang paling bijaksana bagi kita yang muda-muda, contoh suami yang paling romantis setelah Nabi Muhammad SAW. Ali bin radhiyallahu an tidak pernah melihat bagaimana rupanya, tapi bagaimana kualitas agamanya. Itu yang menjadikan Ali begitu setia dengan istrinya. Ikhwah sekalian, kenapa? Apa yang salah ketika orang meniatkan dirinya itu kaya? Ikhwah sekalian, sudah pernah kita bahas, ya, hidup kita, ya, kita itu diberikan satu alat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut dengan hati. Hati itu kalau gambarnya orang-orang tuh gini tuh. Nah ini tuh, ya, seperti ini ya. Dalam Islam kita sebutnya qalbun. Ikhwah sekalian, kita semua itu diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya qalbun, hati. Yang mana sifat hati itu akan selalu berbolak-balik, ya. Terkadang kita senang, terkadang kita sedih, terkadang kita marah, terkadang kita mudah untuk memberikan sesuatu. Itu semua karena kondisi hati kita. Ketahuilah ikhwas karahmatullah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hati kita itu berada di sebuah tempat. Ya, jelaskan dalam surat An-Nas itu bahwasanya hati itu berada di dalam sudur. Ya, hati yang kita fahami itu berada di dalam sudur. Ikhwas sekalian, maka kita akan mengkaitkan dengan salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di tubuh manusia itu ada, ya, salah satu anggota badan kita yang paling berpengaruh dengan kondisi kehidupan kita. Namanya itu adalah hati. Ya. Maka ikhwah sekalian, ya, apa yang berada di dalam sudur itu bukan cuma hati kita saja, tapi berbagai macam aspek yang mereka tuh berebutan untuk bisa masuk ke dalam hati kita. Dan di situ juga ada namanya syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini tempatnya. Ya. Maka banyak sekali aspek yang bergejolak di dalam sudur ini.
Kenapa? Karena mereka berebutan agar bisa masuk ke dalam hati. Sebab yang berhasil masuk ke dalam hati, maka dialah yang akan mengendalikan tubuh kita ini. Maka ibu sekalian, tidak salah seorang muslim itu menjadi orang kaya. Tapi tidak tepat ketika dia menjadikan orientasi hidupnya itu adalah kaya. Kenapa? Karena kalau kaya, konotasinya adalah dia sedang mengejar dunia. Maka sudah kami berikan ya sebuah kemarin itu clue bahwasanya cuma ada satu hal saja ya, yang bisa masuk ke dalam hati kita dan tidak bisa dinomor duakan. Kalau misalnya setan sudah bisa masuk ke dalam hati, maka ilmunya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita itu dulu, kemudian menggantinya, menginfusnya dengan sesuatu yang lebih sehat lagi, kalau bahasanya seperti itu. Maka orang yang meniatkan dirinya itu kaya, orang yang meniatkan hidupnya saya harus sukses, saya harus menjadi pengusaha yang sukses agar saya menjadi Abdurrahman bin Auf, maka di sini ada kesalahan. Kenapa? Karena dia telah memasukkan lebih dahulu orientasinya terhadap dunia. Maka dia betul-betul mencurahkan energinya. Gimana caranya dia menjadi orang yang kaya? Gimana caranya dia menjadi orang yang sukses? Sehingga ketika dia sudah kaya, maka dia melupakan Abdurrahman bin Auf. Sebab apa? Di dalam hatinya sudah tidak ada ruang lagi agar ketakwaan bisa masuk. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dengan dunia dan kekayaan. Lantas di mana cita-cita dia ingin kaya sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an? Seperti itu, ikhwah. Kita lihat lagi, ikhwah, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia itu tidak pernah menginginkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan dalam riwayat, seandainya saya boleh kabur itu saya kabur. Tapi Umar bin Khattab itu orang yang sahabat yang menjadi contoh orang yang bertakwa. Maka ketika seseorang meninggalkan takwanya, mengedepankan menjadi pemimpinnya, maka ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka matanya gelap dengan kekuasaan. Maka di mana ketakwaan itu bisa masuk? Maka di mana kebijaksanaannya Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ketika dia mengejar seorang wanita yang cantik tanpa memedulikan agamanya. Ketika seorang wanita mengejar laki-laki yang tampan tanpa memedulikan agamanya. Dan ketika sudah mendapatkannya, maka dia akan silau sudah dengan apa yang ada di hadapannya. Kenapa? Karena yang bisa masuk di dalam hati kita itu cuma satu, antara baik dan keburukan. Maka sekalian, jangan kejar kayanya Abdurrahman bin Auf. Jangan dikejar kepemimpinannya Umar bin Khattab. Jangan dikejar kecantikannya seorang wanita. Jangan dikejar juga ketampanannya seorang pria. Tapi kejarlah ketakwaan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika dia mendengar perkataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf, engkau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian Abdurrahman mendengarnya, wahai Aisyah radhiyallahu an, wahai ummul mukminin, apa yang kau katakan? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, silakan balik badan kemudian lihat, sesungguhnya hartamu bahkan ujungnya belum terlihat. Maka kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya hartaku yang belum terlihat ujungnya itu aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia, bukan orang kaya yang bertakwa, orang bertakwa yang kaya. Dia memenuhi hatinya, dia memenuhi sudurnya. Kalau bahasa anak zaman sekarang, dia memenuhi relung hatinya. Dengan apa? Kecintaan dan ketakwaan kepada Allah. Sehingga apapun yang dititipkan Allah kepada dia, dia bisa mengaplikasikannya menjadi sebuah kebaikan. Begitu juga seorang pemimpin. Jangan kejar dulu jabatan sebelum engkau bisa mengejar ketakwaan. Paling tidak ilmunya dulu. Ketakwaan itu bisa diraih dengan ilmu.
Iwa sekarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini pengen saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama ini prolog, nanti sesi kedua kita adalah poin utama pembahasan kita. Maka ikhwah sekalian, apa yang menyebabkan orang-orang seperti ini? Apa itu? Ya. Sederhana sekali ikhwah. Kenapa banyak orang gila? Ya, gila jabatan, gila dunia, gila wanita, gila pria. Apa yang menjadikan mereka? Banyak kok orang itu yang ikut pengajian tentang masalah mengatur kecintaan. Tapi berapa banyak orang yang hubud dunia, cinta terhadap dunia, wa karahatil maut, sedangkan dia takut tentang kematian. Ikhwah sekalian, ya, sesungguhnya yang kami ceritakan tadi, ya, itu adalah orang-orang yang menjadikan syariat itu adalah alasan. Alasan apa? Alasan dirinya untuk bisa memenuhi hawa nafsunya. Dia menjadikan alasan mengikuti Abdurrahman bin Auf karena nafsunya dia ingin mengejar urusan dunia, yakni adalah kekayaan. Dia menjadikan Umar bin Khattab sebagai alasan bahwasanya dia mengejar jabatan itu untuk menjadi pemimpin yang adil. Dia menjadikan sabdanya Nabi Muhammad tentang 4 ya klasifikasi dalam memilih jodoh tadi adalah untuk memilih pasangan yang tampan maupun cantik. Kenapa itu semua ikhwah? Karena mereka mengedepankan syahwatnya. Dan syahwat itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ibadah itu semampunya, bukan semaunya. Syahwat itu adalah semaunya. Ikhwah sekalian, sudah sering kita bahas kemarin ya. Apa sih yang menjadikan berapa banyak ibu-ibu yang datang ke pengajian? Di pengajian itu sama ustadznya dibahas tentang perkara hijab itu wajib. Membaca Al-Quran itu adalah sebuah amalan yang terpuji. Kemudian dia pulang ke rumah, diminta sama suaminya, istriku buatkan aku kopi. Buat sendirilah. Dia ikut pengajian, dia belajar tentang sebuah ilmu. Namun dia tidak memahami bahwasanya surganya ada di dalam rumah. Apa yang menjadikan ini? Kita lihat juga berapa banyak pria, berapa banyak bapak-bapak yang sudah datang ke dalam pengajian. Dijelaskan, bapak-bapak, kerja itu adalah syariat. Kerja itu juga termasuk perintah dari Allah. Tidak ada larangan bagi kita untuk menafkahi, untuk mencari nafkah keluarga kita. Dia menghabiskan 24/7 dalam hidupnya untuk bekerja mencari harta. Sehingga dia lupa bahwasannya ada hak dan kewajiban orang di rumah atas dirinya. Apa yang menjadikan ini? Karena mereka mengedepankan nafsu, mengedepankan syahwatnya, bahkan dalam menuntut ilmu. Ikhwah sekalian, berapa banyak orang sudah sholat, tapi belum menjadikan dia hamba yang taat. Berapa banyak orang yang sudah mengeluarkan hartanya, mengatakan sesungguhnya aku menginfakkan hartaku ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Apakah itu menjadikan dia hamba yang semakin taat? Sesungguhnya ikhwah, ibadah itu memiliki efeknya. Efeknya adalah ketika kita beribadah, seharusnya menjadikan diri kita adalah orang yang semakin baik dalam kehidupan kita. Maka kalau seseorang sudah beribadah, bersedekah, belajar, ta'allum, kajian, ngaji dan yang lainnya, belum menjadikan hidupnya itu semakin lebih baik, maka ada yang bermasalah dalam ibadahnya. Maka aspek yang pertama adalah syahwatnya. Apa itu syahwat? Itu adalah semaunya. Maka ikhwah sekalian, ibadah bukan sekadar ibadah. Salat bukan sekadar gerakan yang memiliki kekhususan di waktu-waktu itu saja, tidak. Sedekah bukan hanya mengeluarkan uang. Belajar bukan hanya duduk sambil mendengarkan. Maka ikhwah sekalian, kalau saya itu punya 5 pesan, sebenarnya mau saya sampaikan nanti di terakhir. Maka 5 pesan itu yang akan selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut belajar dengan saya. Poin nomor 5 ikhwah, tuntutlah ilmu dari orang yang paling engkau percaya kualitas keilmuannya. Kemudian tinggalkanlah hawa nafsu dan jadikanlah ilmu sebagai komandan kehidupanmu. Karena sesungguhnya ilmulah yang akan membawa kebahagiaan kepada kita.
Kenapa ikhwah? Karena meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat dalam belajar itu adalah aspek pertama yang harus dia perhatikan. Sebelum dia berangkat dari rumah, sebelum dia sampai ke tempat kajian, dia meninggalkan dulu hawa nafsunya, dia meninggalkan dulu syahwatnya. Sehingga dia tidak akan memilih. Ustaz yang ini kajiannya berat, ini perkara akidah. Kayaknya belum sampai akidah ini saya. Ustaz ini nih, kocak ini Ustaznya. Ini lucu ini Ustaznya. Banyak bercandanya, cobalah sama Ustaz ini. Bukan masalah Ustaz yang dipilih, tetapi adalah masalahnya ilmu yang dia kotak-kotakkan ini. Apa tadi yang menjadikan ibu-ibu tadi dia paham berhijab itu wajib, tapi dia tidak paham taat kepada suami adalah kewajiban. Kenapa? Karena dia mengotak-kotakkan ilmu. Karena dia suka. Kenapa? Karena Ustadz ini pembahasannya itu menggugat hak istri terhadap suami. Ibu-ibu, kalau nanti pulang bapaknya tidak mau beliin anting emas, bilang, suamiku kamu punya kewajiban atasku. Lah iya, dia senang. Dia memilih gitu loh. Dan ini fenomena yang kita dapati sekarang. Maka jangan heran teman-teman sekalian, jangan heran kenapa kok banyak orang masjid ini ya, masjid kita di Bandung ini sudah banyak yang penuh dengan kajian. Tapi kenapa sedikit yang paham tentang masalah Palestina? Ya. Jangan dibahas dulu masalah ya, kajian Palestina kurang Ustaz. Ya. Mengajak saudara muslim kita untuk peduli dengan Palestina. Itu ada di tahapan ya, setelah kita berhasil mengarahkan saudara kita mencintai Allah, kemudian mencintai saudara sesama muslim kita. Tapi sebelum itu jauh, yang harus kita tanamkan kepada saudara-saudara kita adalah pemahaman bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Nabi Muhammad itu Rasul utusannya Allah. Islam itu memiliki peraturan, namanya adalah syariat. Ketika seseorang sudah Islam, maka dia sudah tunduk. Orang yang tunduk berarti dia sudah tidak boleh lagi melawan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apa itu? Islam. Itu dulu dipahami. Setelah itu diajarkan bahwasanya ilmu itu penting. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya thalabul ilmi itu sangat penting bagi seorang muslim. Bagaimana kita memahamkan umat, bagaimana kita memahamkan para pemuda-pemudi tentang masalah Palestina, sedangkan mereka sendiri tidak paham tentang Islam gitu loh. Ustaz, Palestina itu bukan masalah tentang pemahaman Islam. Ya. Palestina itu bahkan tidak perlu orang Islam yang mengambil namanya peduli terhadap Palestina. Tidak Islam. Tapi apa? Cukup manusia saja. Tapi beda dengan orang Islam ya. Tuntutan Allah terhadap manusia tentang perkara Palestina itu berbeda antara orang yang tidak paham dengan Islam dan kepada orang yang dia mengaku dirinya sebagai Islam. Itu beda. Orang non muslim maka tidak punya kewajiban atas itu. Berbeda dengan kita. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, antara seorang muslim satu dengan muslim lainnya itu bagaikan satu tubuh yang ketika tangannya itu merasa sakit, maka seluruh anggota badannya akan merasakan itu sakit. Itu adalah ibarat ya, antara kita dengan saudara muslim kita lainnya. Dari mana dapatnya? Dari pemahaman kita berakidah. Iya sekalian, cobalah mempelajari sesuatu itu dari dasarnya, dari hal mendasarnya. Sehingga apa? Kita akan pahami Islam itu bukan seenaknya. Saya mau sholat ke masjidnya pas maghrib aja lah, sekalian pulang kerja. Kalau subuh masih ngantuk, itu kan semaunya kita tuh masih. Gitu loh ya Pak. Coba kita sadari, ya. Apakah diri kita tuh masih termasuk hambanya Allah itu yang masih seenaknya, semaunya gitu loh. Kalau bahasa saya itu ibadah itu semaksimal dan semampunya, ya, bukan sesempatnya. Terkadang kita itu mengartikan semampunya itu sesempatnya. Kan gitu. Lantas bagaimana Ustaz? Insyaallah akan kita bahas, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Memiliki nama asli itu Abdurrahman bin Sakhr. Ya, kalau di hadis diriwayatkan di kitabnya Imam Bukhari itu di nomor 7388.
Kalau diriwayatkan sama Imam Muslim itu 7337 ya. Menarik di sini. Tentang perkara manahitukum anhu fajtanibuhu. Ya. Apa yang aku larang silahkan dijauhi kata Rasulullah SAW. Ya. Dan apa yang aku perintahkan ya, fa'tu minhu, laksanakanlah mastata'tum, semampu kalian. Kita akan membedah apa itu semampu kita. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Ya sekarang Allah Subhanahu wa taala, kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iwa sekarang Allah Subhanahu jazakumullah. Iwa sekarang Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beribadah itu semampunya, bukan semaunya ya. Hadis ini tema ini kita ambil dari hadis Arba'in nomor 9, manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartuhu fa'tu minhu mastata'tum ya. Fa inna ahlakal ladzina min qablikum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya sekarang Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi di awal kita bahas tentang bahwasanya banyak sekali orang-orang yang masih mengedepankan hawa nafsunya, baik itu dalam menjaga dalam memenuhi kebutuhan tentang harta ataupun tentang pekerjaannya ataupun tentang bagaimana mencari pasangan hidupnya, dia masih mengedepankan namanya itu adalah hawa nafsunya atau kita sebut dengan syahwat. Maka sekalian, salah satu penyebab hal ini terjadi karena mereka terlalu menyepelekan tentang perkara-perkara syariat. Sehingga apa yang dipahami tentang semampunya itu malah dia fahami menjadi semaunya atau bahkan terkadang sesempatnya. Maka sekalian, sebelum itu akan kita kaji dulu sebentar ya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu. Nah, di sini Abu Hurairah itu menggunakan kata sami'tu. Kalau sami'tu itu berarti Abu Hurairah itu mendengarnya secara langsung dari Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad bersabda tentang perkara ini ya. Sebelum itu kisah ini terjadi ya, sabda ini ya muncul karena ada pada saat Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan tentang menurunkan syariat haji, memerintahkan syariat haji kepada Nabi Muhammad SAW, itu ada di antara orang-orang yang mendengarkan tuh bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fi amin hada, katanya, apakah di tahun ini? Kata Rasulullah, iya, gitu. Dan ini berulang sampai 3 kali. Ya. Maka di keempat waktu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah di tahun ini syariat haji itu? Maka Nabi Muhammad mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuhu. Nah, ini adalah perkataan yang mana diucapkan oleh Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan dari salah seseorang yang mana itu sudah enggak dijawab lagi dengan seharusnya. Harusnya kan Nabi Muhammad menjawabnya, ya nanti diwajibkan gitu loh. Iya nanti tahun ini. Ini bukan sudah tidak sesuai dengan pertanyaannya si penanya tadi. Tetapi ini sebagai bentuk peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Terlalu jauh. Ya, semua. Maka Nabi Muhammad mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuhu. Maka di sini ada paling tidak biar mudah kita pahami itu beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 poin. Maka di poin pertama itu ada 2 ya, dengan pembahasannya. Ya, ini adalah pelarangan atau yang dilarang ya. Pasangannya itu adalah dihindari. Nanti ini ada hikmahnya nih. Yang kedua, perintah itu punya pasangan juga ya. Wa ma amartu minhu fa'tu minhu mastata'tum. Ya, semampunya. Ya. Jadi ini punya 2 penggalan hadis. Ya, hadis ini memiliki 2 penggalan untuk mudah memahami. Yang pertama di masalah pelarangan, yang kedua di masalah perintah. Kemudian di bagian kedua, ya, kenapa kok seperti ini kata Nabi Muhammad?
Kenapa kok kamu kalau aku sudah melarang sesuatu maka ijtanibuhu, ya, maka hindarilah dirimu agar tidak masuk ke dalamnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartu minhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan ketika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka laksanakanlah mastata'tum, ya, semampu kalian. Kemudian selanjutnya fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kemudian Nabi Muhammad memberikan peringatan. Kenapa? Ya, kenapa kok kalian tuh cukup mendengarkan saja, kata Nabi Muhammad. Apa yang dilarang ya sudah jauhi sajalah, gitu kata Nabi Muhammad. Kemudian apa yang aku perintahkan, ya sudah laksanakan saja, gitu loh. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kenapa? Karena kalau kalian melihat orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian, mereka itu mendapatkan kehancuran disebabkan kasratu masailihim, karena banyak tanya. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Kemudian apa? Mereka menyelisihi nabinya. Ya. InsyaAllah nanti akan kita bahas, ya. Sekarang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk membahas ini kita akan masuk kepada rentetan hikmahnya. Hikmahnya paling tidak ada 11. Maka poin pertama, hikmah dari hadis ini, yang pertama itu adalah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan perintah, kemudian menjauhi larangan. Itu hikmah yang pertama. Tidak usah ditulis karena itu sudah secara dohir, secara jelas ada di konteks di teks hadisnya. Kemudian yang kedua, nah, kenapa kok saya tadi memberikan clue untuk memisahkan antara pelarangan itu dihindari, perintah itu semampunya. Kenapa? Karena di sini ada hikmah yang cukup menarik, Ikhwah. Ada perbedaan antara kita menyikapi pelarangan ataupun hal yang dilarang dalam syariat dengan perintah. Ikhwah sekalian, kalau hal yang dilarang itu, kenapa kita tidak disuruh menjauhi sesuatu larangan itu dengan semampu kita? Contoh, ya, apa yang dilarang untuk kita? Yakni adalah berinteraksi dengan akhwat. Contoh nih, chattingan mungkin, sudah makan belum? Misal, ya. Ataupun waktu ulang tahun dikasih hadiah coklat gitu kan. Wah, ini coklat ini buat kamu. Ya. Itu kan pelarangan, ya. Kenapa kok kita itu disuruh menghindari pelarangan ini? Bukan semampu kita. Tapi ketika Rasulullah mengatakan tentang masalah perintah, kita ada tambahan imbuhan di sini semampunya. Kenapa gitu? Ya. Maka di sini ada yang kita fahami, ikhwas karahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini jelaskan dalam syarah hadisnya. Ya. Oleh Imam An-Nawawi ini syarahnya itu, kenapa? An-nahyu lam yurakhis fi irtikabi syai'u minhu, ya, kata musyarihnya. Kenapa? Karena yang dilarang itu di dalam syariat kita itu sudah tidak ada nego lagi. Sudah tidak ada nego lagi. Kenapa? Karena ijtanibuhu, menghindarinya, menjauhinya, itu bahkan tanpa effort. Paham enggak? Pada dasarnya menjauhi apa yang dilarang dalam syariat itu kita enggak usah effort. Enggak usah mengeluarkan energi tenaga. Contoh nih, kita tahu nih, kalau kita misalnya nongkrong sama teman-teman kita, itu nanti kita di sana akan bergabung kepada perkumpulan ghibah. Menjauhinya bukan mastata'tum kita di sana. Aku akan menjauhi ini semampuku. Pura-pura enggak dengar, enggak bisa. Padahal apa? Dia cukup tidur di rumah kan cukup. Ya enggak? Effort enggak? Apakah iya kita nih orang yang seperhitungan itu sampai tidur kita bilang itu sebuah usaha? Tidur loh, Ikhwah. Ya. Tapi berbeda dengan masalah perintah. Kenapa kok perintah itu muqayyidu, akan selalu terikat dengan namanya mastata'tum, ya, semampunya. Kenapa? Gitu loh. Karena di sini dijelaskan li'anna tarku makdurun. Kenapa? Karena meninggalkan itu sebuah hal yang sangat mudah sekali. Ya. Tapi berbeda wal fi'l. Sedangkan perintah itu menuntut namanya fi'l. Apa itu fi'l? Pekerjaan. Perintah salat, kita menggerakkan badan, itu namanya pekerjaan kan? Itu menuntut namanya ila kudrah ala ijadul fi'il. Kenapa? Karena dalam melaksanakan perintah itu dibutuhkan, ya, mengeluarkan kudrah. Kudrah itu kalau bahasa Indonesia itu ya energi lah, ya, mengeluarkan energi, mengeluarkan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Kita sholat, kita harus meluangkan waktu, kita harus berdiri. Salah satu syarat rukun dari sholat itu kan berdiri, ya enggak? Kita harus berdiri.
Ini masalah perintah ini. Kemudian kenapa kok ada mastata'tum? Kenapa? Karena terkadang ada orang-orang yang tidak sampai kudrohnya. Makanya mastata'tum. Gitu loh. Bisa difahami di sini? Bedakan ya. Kalau misalnya itu nahi, ya, menghindari larangan Nabi Muhammad, itu tidak ada kata-kata mastata'tum. Tidak ada kata-kata mastata'tum. Ustaz, saya ini kan sudah semampunya Ustaz nih. Ini ada akhwat nih depan saya nih Ustaz, ada akhwat Ustaz. Saya sudah semampunya untuk tidak melihat dia. Tapi kalau saya ngasih gelasnya kayak gini, nanti tumpah Ustaz. Ini sudah semampu saya, akhirnya saya lihat. Oh, tidak bisa. Kan bisa diletakkan, kan akhwatnya punya tangan juga. Ini airnya di situ. Tidak usah dilihat. Tidak usah digunakan tangan. Kenapa? Kita akan lanjut ke selanjutnya. Apa ini terlalu jauh ini, naruh kursi ya. Selanjutnya adalah, ya, jadi poin nomor 2, sebab apa? Sebab yang dilarang itu tidak membutuhkan effort. Tetapi dalam mengerjakan perintah itu dibutuhkan namanya kudroh. Kudroh itu adalah istilahnya tenaga yang lebih, ya. Sesuatu yang lebih untuk kita curahkan. Itu adalah mastata'tum. Yang mana setiap kudroh akan berbeda sehingga mastata'tum. Kemudian selanjutnya ikhwas karomatullah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia, nomor 3. Masih bersangkutan dengan ini. Maka ikhwah, di dalam memahami, menghindari pelarangan ini akan, ya, mencakup segala hal yang kecil ataupun yang besar. Ya. Menjauhi larangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ya, maka itu akan mencakup baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Ustadz, saya tanya, yang haram itu zina apa pacaran? Jangan bilang, Ustadz menurut ini usul fikih. Enggak usah dulu, secara dohir dalilnya dulu. Zina atau pacaran? Zina. Awalnya pacaran itu belum diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena wala taqrabus zina. Ya. Lahnya di sini menunjukkan nafyun, ketidakadaan. Maka jangan sampai sekali-kali kamu mendekatkan dirimu pada satu pekerjaan namanya adalah zina. Ini kan nahyu, ya kan? Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Manahaitukum anhu, ini yang dilarang, fajtanibuhu. Maka jauhilah. Baik selangkah, setengah langkah, itu suruh menjauhi. Bahkan untuk setengah langkah mendekatinya enggak boleh. Kenapa? Ijtanibuhu qaliluhu wa katsiruhu. Baik itu hal yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Karena menghindari yang kecil itu termasuk di dalam ijtanibuhu. Kenapa? Karena ketika kita menghindari sesuatu yang kecil sama dengan kita menghindari keseluruhan dari apa yang dilarang. Begitu juga ketika kita menyepelekan hal yang kecil, yang qalil, maka sama saja kita itu sudah masuk ke dalamnya. Dulu interaksi akhwat dengan laki-laki belum diharamkan. Tapi apa? Banyaknya manusia tidak bisa mengkontrol nafsunya. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah? Antum tahu di sini ada yang mau madhab Syafi'i. Nih saya kasih tahu. Madhab Syafi'i itu di dalam membungkus wanitanya, menjaga wanitanya itu betul-betul ketat sekali. Bahkan matanya tidak boleh terlihat. Itu pakai apa namanya itu? Jaring itu, yang matanya itu. Itu madhab Syafi'i. Kenapa? Karena di dalam madhab Syafi'i itu ada satu dzara'i. Ketika ada sesuatu yang itu mengarahkan kepada kemudaratan, mengarahkan kepada dosa, maka jalan menuju sana juga itu dilarang. Qaliluhu wa katsiruhu. Baik itu sedikit maupun banyak. Maka nih, kita akan ngambil contoh. Ustaz, kami itu di lembaga dakwah. Contoh ya. Kami itu di lembaga dakwah. Nah, di lembaga dakwah ini ada ikhwan dan akhwatnya, Ustaz. Ada ikhwan dan akhwatnya. Kemudian menyampaikan, mahram tidak mahram, ikhwan dan akhwatnya.
Ini kita akan masukkan wala taqrabuz zina dengan fikih ikhtilaf namanya. Bukan fikih ikhtilaf ya. Fikih ikhtilat ya. Fikih ikhtilat namanya. Kemudian Ustaz, ini sih lembaga dakwah ini ada ikhwan dan akhwatnya. Rupanya di dalamnya itu ada komunikasi antara ikhwan dan akhwat dan itu terlalu berlebihan. Apa itu? Bercanda. Ketawa ketiwi ikhwan akhwat. Ambilin itu gitu kan. Contoh ya. Maka ikhwas karematullah subhanahu wa ta'ala, maka qaliluhu wa katsiruhu menuju kepada la taqrabuz zina. Bisa dipahami? Wala taqrabuz zina ini belum berbicara masalah zina, bisa dipahami? Ini kita baru membahas satu bagian loh. Kalau misalnya ini boleh saya ibaratkan ini, ya, ini zina nih. Ini pembahasan yang berbeda dengan yang sekarang kita bahas, itu la taqrabuz zina. Ya, la taqrabu. Ini kita lagi membahas yang sini nih. Ini belum nyampe sini. Ini baru sini nih. Apa ini? Jangan dekati, jangan sekali-kali kamu mendekati. La taqrabu. Di sini menggunakan huruf ta, menunjukkan bahwasannya ada usaha di antara dua orang. La taqrabuz zina. Maka apa ikhwan sekalian? Kejadian di dalamnya tidak harus pegangan tangan, ya, tidak harus ketemuan, tidak harus panggil sayang. Tapi di sini ada tahapan namanya la taqrabuz zina. Jangankan zina, segala sesuatu yang akan mengarah kepada zina itu kita dilarang untuk mendekatinya. Maka ini adalah sebuah pelarangan. Maka cara mendekati, tadi konsepnya apa? Qaliluhu wa katsiruhu ijtanibuhu. Maka kita diperintahkan untuk menjauhinya, baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. La taqrabuz zina. Seperti itu ya. Contohnya ya. Saya yakin di sini tidak ada kok, santai saja. Baik, selanjutnya. Ini nomor berapa tadi? 3 ya. Saya hitung tadi ada 11. Nanti kalau kurang dari 11 berarti silahkan dicari nomor 11-nya. Ya. Tadi saya karena banyak ya. 2 halaman jadi harus dihitung saja. Ini nomor berapa tadi? 3 ya. Sekarang nomor 4. Nah, ini dia. Nomor 3 sudah, sekarang nomor 4. Paham ya? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Ya, cepat. Poin pertama, di sini menunjukkan tentang pelarangan, itu harus dijauhi, perintah harus dilakukan. Kemudian ada perbedaan di nomor 2 hikmahnya. Bahwasanya pelarangan itu cuma dihindari tanpa memerlukan namanya semampunya. Sebab apa? Menghindari tidak perlu tenaga. Berbeda dengan melaksanakan perintah. Ya. Nomor 3, menghindari yang sesuatu dilarang. Ya. Itu adalah baik yang perkara kecil ataupun yang besar. Contohnya adalah taqrabuz zina, saya yakin seharusnya itu sudah sering kita dengar. Sekarang nomor 4. Nomor 4, ya, pembahasannya. Sekarang kita akan masuk di bagian kedua. Tadi kan kita bagi jadi 2 ya. Bagian pertama, ya, mana hitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartu minhu fa'tu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, ya. Kemudian bagian kedua, sesungguhnya fa innama ahlakal ladzi, sesungguhnya yang menyebabkan, menjadi penyebab orang-orang sebelum kalian itu hancur, ya, kasratu masa ilihim. Maka hikmah yang nomor 4. Ini dalil hadis ini menunjukkan tentang larangan tentang banyak tanya, ya, larangan tentang kasratu masailihim. Ya. Nomor 4, larangan banyak tanya. Habis ini kayaknya nggak ada yang mau tanya nanti ini. Ya, larangan banyak tanya. Tenang saja ikhwah, di sini ada 2 pembagiannya menurut apa yang mensyarah hadis ini. Maka yang pertama saya simpelkan saja. Kisaratus tuul kodok kesamal ulama suadu ila kismin hadu mamakan ala wajh ta'alim lima. Kayak gini. Untuk belajar
centang. Kalau bertanya untuk belajar itu boleh. Nanti akan kami kasih contohnya. Mana sih yang untuk belajar? Gitu loh. Mana sih yang mendapatkan pelarangan? Bertanya yang seperti apa toh? Maka di sini punya 2 poinnya. Yang pertama, yang dilarang itu adalah menggugat. Masih ingat kata-kata yang diharamkan dalam bab akidah bagi seorang muslim? Bahasa Inggrisnya why. Kenapa? Mengapa? Itu adalah perkataan dalam bab akidah bagi seorang muslim itu dilarang sekali. Ya Allah, ngapa toh? Kok aku yang dapat musibah? Ya Allah, ngapa toh? Itu tidak boleh. Ya, jadi nomor 4 itu larangan banyak tanya. Ini disepakati oleh para ulama. Tapi kalau yang pertama ini bukan yang termasuk larangan. Tapi yang kedua, ya, yang pertama itu adalah menggugat. Kenapa sholat wajib? Kenapa harus ada puasa Ramadan? Kenapa harus sedekah? Seharusnya itu tidak menjadi pertanyaan. Kenapa? Seorang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib. Seharusnya dia tidak usah dibuktikan, tidak usah dijelaskan masalah nanti kamu dapat surga. Kenapa? Orang yang beriman dan bertakwa yang sesungguhnya adalah dia yang mempercayai kemudian rela melakukan amal walaupun tidak pernah melihat apa yang dijanjikan. Masih ingat kan konsep itu? Konsep takwa. Makanya tidak boleh menggugat. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang itu menjadi larangan dalam bertanya juga pura-pura. Di sini ada yang sudah pernah belajar dengan ustadz yang lainnya. Antum sudah paham perkara ini. Kemudian pura-pura tanya, Ustadz, ini permasalahan ini seperti ini kayaknya enggak Ustadz ya. Tapi dia tahu aslinya. Dia pura-pura bertanya. Ya. Maka ikhwaskan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan umat-umat terdahulu, teman-teman bisa baca dalam surah Al-Baqarah, itu rangkaian ayat 63 ya, tentang Bani Israel kaum Yahudi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Nabi Musa menyampaikan, wahai orang-orang Yahudi, kalian diperintahkan untuk menyembelih sapi. Tanya, sapinya gimana? Ya, yang tua apa yang muda? Jawab sama Nabi Musa alaihissalam. Yang tua, yang warnanya coklat, putih, kuning, kecoklat-coklatan atau seperti apa? Ditanya terus sampai itu menjadikan mereka tidak beribadah. Sampai menjadi pertanyaan itu terus sampai menyulitkan mereka sehingga mereka tidak lagi mau untuk melakukan perintah tersebut. Maka ikhwah sekalian bisa dibuka surah Al-Maidah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu ya, justru menyusahkan dirimu. Ya. Justru menyusahkan dirimu. Ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada perintah dari Allah, dari Rasulnya, maka dengarkan. Jangan tanya dulu. Maksudnya itu seperti itu. Dengarkan, pahami, jangan banyak tanya. Kasratu masalihim. Kenapa? Orang-orang terdahulu itu hancur, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi adabnya dilaknat sama Allah sehingga dia tidak memiliki tempat tinggal lagi di muka bumi ini. Lihat sekarang mereka memperebutkan tanah siapa? Yang diaku tanah mereka. Ya enggak? Lihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lihat kaum Samud. Teman-teman bisa baca itu kisahnya dalam surat Qaf. Menarik, kenapa surat Qaf? Karena di situ suratnya itu sudah disimpulkan. Ya. Surat Qaf itu kalau bisa saya katakan, kalau teman-teman pengen belajar Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, tadaburi surat Qaf. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa sharing bareng. Surat Qaf itu surat yang paling menarik. Tentang dari awal penciptaan, tentang bagaimana sudut pandang kita melihat dunia, tentang bagaimana kita melihat orang-orang terdahulu dalam melakukan kesalahannya. Surat Qaf. Dan silahkan tadaburi dan selami. Yang satu itu ayat 6, 7, 8 surat Qaf, kemudian loncat ke ayat 37. Itu luar biasa sekali ayatnya. Ya. Tip nomor 4. Ya. Kita hari ini cepat saja, nanti langsung tanya-tanya saja. Jadi kalau tanya karena tidak paham boleh enggak? Boleh. Ya.
Bukan dalam artian Ustaz nanti saya nggak tanya ini, ya, nanti pertemuan ini kayaknya nggak ada yang tanya ini ya. Kasratu masailihim. Ingat poinnya, dia bertanya untuk menggugat, ya, untuk mengeluh dan juga terkadang dia pura-pura tidak paham. Ya pokoknya kalau kita pengen tahu pertanyaan apa yang tidak boleh, itu sebagaimana kisahnya Bani Israel, ya, yang menggugat tentang perintah menyembelih sapi. Nomor 4, sekarang kita masuk nomor 5. Ya, kemudian nomor 5 adalah peringatan kepada umat. Ya, tahdiru hadhil ummah min mukhalifatu nabiyuha. Ya, untuk tidak menyelisihi nabinya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad perintahkan kita apa? Ya sudah laksanakanlah. Ya. Nabi Muhammad itu tidak di sini menggunakan kata ala. Ya. Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu selain mereka banyak tanya, banyak ngomong, ya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisih atas nabi mereka, maksudnya itu atas apa yang disampaikan oleh nabinya, bukan menyelisihi tentang nabinya. Ya, bukan ini Nabi Muhammad nabi terakhir, bukan ya, ini nabi ini, bukan cuma itu saja, tetapi apa? Waqtilafuhum ala anbiyaihim, tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sama tentang ketika kita sholat. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya, ya, dijadikan di antara kalian itu ada imam itu untuk ditaati. Maka kita dilarang untuk menyelisihinya. Ya. Imamnya rukuk dia sujud, dia masih berdiri. Nah ini tidak boleh. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh menggugatnya, tidak boleh menyelisihinya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini akan masuk pembahasan yang dulu di hadis nomor 4. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, maka itu akan tertolak. Dulu pernah kita bahas dalam perkara bid'ah. Ya, silakan buka videonya ya. Di Masjid Al-Latif ada juga tuh. Ya. Maka sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada debat lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu apa yang diucapkan? Pertama, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian selanjutnya, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang menaati Rasul, menaati utusanku, kata Allah, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang Allah Subhanahu wa taala, maka di poin yang kelima ini kita dituntut untuk menaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hadis dan juga di dalam Al-Qur'an. Itu berapa tadi? Kelima ya. Kemudian selanjutnya, ini masuk nomor 6 ya, meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengarah kepada hal yang dilarang. Ini tadi sudah kita jelaskan ya, meninggalkan hal-hal yang bisa menjadikan kita itu mendekati sesuatu yang dilarang. Contoh, kita sudah tahu ya, kita bahas masalah zina lagi yang gampang saja. Masalah la taqrabuz zina. Kita sudah tahu kan pacaran tidak boleh karena itu la taqrabuz zina. Kita sudah tahu. Tapi kita tidak menghindari hal-hal yang bisa mengarah kepada hal itu. Kita masih punya teman perempuan yang banyak, yang perempuan masih punya teman cowok yang banyak. Gitu kan? Ya. Kemudian di sini perhatian yang lebih mungkin ada di Ahwat ya, Afan. Itu yang Ahwat juga masih sering upload foto sehingga menarik perhatian dari yang Ikhwan. Ya. Yang Ikhwan juga bukan berarti boleh leluasa upload foto ya, enggak. Upload foto yang mungkin bisa menunjukkan ketampanannya gitu. Nah, ini termasuk meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengarah kepada hal itu. Ya. Ini termasuk di dalam manahaitukum anhu fajtanibuhu. Ya, ini poin nomor 6. Udah nomor 7. Nah, ini. Ustaz, kenapa kok ada mastata'tum di situ? Karena manusia itu, ini nomor 7, ini pembahasan akidah dan harus kita tanamkan. Ya. Karena apa? Karena manusia itu memiliki namanya kudroh atas dirinya sendiri. Perhatikan di sini. Kenapa?
kalau sampai salah dalam pemikiran ini akan masuk kepada kelompok yang tersesat namanya Jabariyah. Bisa dipahami jadi ya? Sebab apa? Manusia punya kemampuan kudroh atas dirinya sendiri. Sebab apa? Orang Jabariyah itu mengatakan manusia itu tidak punya kemampuan atas dirinya. Sehingga apa? Seandainya dia mengangkat tangan kemudian mendekatkan tangannya ke lilin sehingga terbakar, maka ini bukan kesalahan dia. Kenapa? Karena manusia itu hidup di bawah takdir Allah secara mutlak. Itu namanya Jabariyah. Ya. Maka ini kita pahami. Manusia punya kemampuan kudroh. Makanya tadi mastata'tum. Karena yang tahu kudrohnya itu kita sendiri, kan gitu. Siapa yang tahu di sini kualitas dia ketika sholat itu lamanya seberapa? Kita tidak ada yang tahu orang lain. Yang tahu dia sendiri. Apakah Al-Baqarah full, apakah Ali Imran full, atau malah Al-Ikhlas full. Kita tidak ada yang tahu. Gitu. Kenapa? Karena kudroh ini tergantung dengan kita sendiri. Makanya itu kita yang paham kudroh kita, maka kita tahu mastata'tum kita itu seperti apa, semampu kita. Maka di sini mastata'tumnya di sini punya dua klasifikasi. Ya. Semampunya itu punya dua catatan. Yang pertama, ini catatan tentang mastata'tum ya, nomor 7 ya tadi ya. Semampunya itu punya catatan yang pertama, semampunya ini secara mutlak. Secara mutlak itu seperti apa Ustaz maksudnya? Setiap kita pasti mampu dengan perintah apa yang disebutkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dipukul rata secara mutlak. Salatnya, puasanya enggak ada beda. Enggak ada bedanya. Ya. Kemudian yang kedua, akan berangkat dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ini adalah yang kami sarankan untuk diambil pendapat mastata'tum ini di pendapat yang kedua ini menggunakan surat Al-Baqarah ayat terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mastata'tumnya ya, semampu kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengetahui kadar. Tidaklah la yukallifullah, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pembebanan kepada seorang hamba ya, kecuali seorang hamba itu mampu. Ya. Maka di sini adalah sebagai pengingat untuk kita. Maksudnya apa? Di poin kedua ini kita dituntut untuk mengoptimalkan dulu secara maksimal. Ya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama mutlak, mau nggak mau kita semua suruh sama sholatnya. Kalau mutlak ini, mastata'tum ini, ya, ini sholatnya Nabi Muhammad itu standar kita semua. Bisa KO kita sholat tahajud. Si pagi nggak ada yang masuk. Kenapa? Lah Al-Baqarah nyambung Ali Imran, ya kan? Nyambung An-Nisa sampai pertengahan Al-Maidah dalam sebuah riwayat. Satu rakaatnya. Teleran tuh. Ya. Kan gitu. Oleh karena itu ihwa, pendapat kedua ini lebih menenangkan. Kenapa? Karena menggunakan dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemudian kita menyikapinya adalah dengan cara ya, kita memaksimalkan dalam artian meninggalkan hawa nafsu. Ingat poinnya mastata'tum, hadis ini membahas kita tentang mengkontrol nafsu dan syahwat kita. Ingat, itu yang tadi di prolog tadi loh. Ini kan kita lagi membahas yang tadi. Masih diingat ya? Ya. Ini loh. Maka kita tinggalkan dulu syahwat kita, nafsu kita, kemudian maksimalkan amalan kita. Ya. Semampunya. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau misalnya kita sudah sholat nih, kita aslinya sudah tidak bisa berdiri. Maka di awal itu kita disuruh untuk berdiri dulu. Sampai betul-betul tidak mampu, baru dia duduk. Itulah mastata'tum. Kemudian dijelaskan, kita mengambil penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu. Nomor 7, nomor 8. Manusia dilarang untuk bertanya ketika mendapat perintah. Ya. Kenapa? Karena fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah itu semampu kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi dilarang bertanya. Kenapa kok Rasulullah itu mau memerintahkan kita untuk
menyebarkan salam di antar saudara kita. Rasulullah tidak butuh pertanyaan kita. Ya. Ihwa, kalau kita Islam, orang Islam masih pengen banyak yang itu dibukakan, maka kita tidak akan sempurna keimanan kita. Kenapa? Karena menjadi orang mukmin itu dituntut untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Iya enggak? Maka dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan sama Rasulullah, tidak dijelaskan oleh para salafus saleh, maka sudah, tidak usah dipertanyakan. Iya enggak? Maka ya kita lihat ihwa, berapa banyak perpecahan Islam ini terjadi, kenapa? Karena mempermasalahkan sesuatu yang gaib. Allah itu di mana? Allah itu seperti apa? Iya enggak? Padahal yang diinginkan Rasulullah kan kita tidak mempertanyakan itu. Iya enggak? Wa ma amartukum fa'tu minhu. Sudah, apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, ya fa'tu minhu mastata'tum. Bab iman terhadap Allah sudah cukup. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan perpecahan yang semakin besar, semakin rumit. Kenapa? Karena sama Rasulullah juga tidak dijelaskan itu loh perkara ini. Gitu loh. Maka apa? Kita itu selaku hambanya Allah, selaku umatnya Nabi Muhammad, manut. Bahasa Jawa itu manut, nurut. Isinya gitu. Ya. Nabi Muhammad jadikan apa? Rahmatan lil alamin, penolong kita, penunjuk jalan kita. Senternya kita kalau berjalan dalam kegelapan. Maka nurutlah sama yang menerangi jalan. Jangan jalan sendiri, jangan dibalap. Kan gitu secara logika. Ya enggak? Fatu minhu mastata'tum. Sudah. Apa yang kita fahami dari Nabi Muhammad, dari khulafa rasyidin, dari para salafus saleh, sudah jalankan semampu kita. Ingat semampu kita di gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan ayat untuk alasan, ya. Tapi itu ayat untuk motivasi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan, ini sering sekali ini ayatnya jadi ayat alasan ini. Beda ini. Ayat ini malah justru menunjukkan kita untuk memaksimalkan diri kita. Gitu loh. Terhadap ujian, terhadap ibadah. Jangan cuma, ya ayat ini jangan cuma ditujukan kepada orang-orang yang galau saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tenang saja. Anda, hati-hati. Tapi ini seluruh aspek kehidupan kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedekah kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu loh. Jangan cuma pas galau saja, kenapa ya aku kok ditinggal sama si ini ya. Tenang saja, la yukallifullah. Sesungguhnya Allah tidaklah kecuali memberikan ujian kamu ditinggal sama pacarmu itu. Kecuali kamu mampu, kamu pasti bisa melewati fase ini. Ya enggak? Ayat ini kan selalu kita gunakan untuk ini. Loh enggak, ayat ini luas cakupannya. Makanya, wa ma amartu minhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Ya. Kaitan ayatnya dengan ini. Masih banyak ya? 9. Nah ini terakhir. Yang terakhir ya. Pokoknya tadi saya hitung ada 11. Kalau enggak ada 11 berarti teman-teman yang enggak perhatikan ya. Maka yang terakhir ikhwah sekalian, harus kita pahami ini sebenarnya adalah materi yang cukup anak agak takut untuk menyampaikannya. Kenapa saking banyak sekali dan ini harus urutan. Ya harus urutan tadi dalam memahami tentang mastata' dari mana haitukum anhu, kemudian mastata'tum, kemudian tentang orang-orang sebelum kita diperintahkan untuk melihat orang-orang sebelum kita, tentang kasratu masailihim tadi, tentang banyak bertanya, kemudian tentang menyelisih para nabi tadi, ya, itu nanti banyak sekali dan saya yakin tadi itu pasti saya banyak sekali yang terlewat. Nah, nanti mungkin di akhir bisa bertanya. Tenang saja, ini bukan kasratu masailihim ya, tapi saling mengingatkan ketika saya ada yang lupa untuk disampaikan, mungkin teman ada yang bertanya, nanti bisa kita saling sharing. Maka yang terakhir Iwa, maka kita yang terakhir diharuskan dan diwajibkan untuk membekali diri kita dengan ilmu. Kenapa? Karena kita bisa tahu batasan-batasan dalam bertanya. Batasan-batasan tentang mastata'tum itu bukan dari wangsit, tapi dari ilmu. Sekarang masih ada yang percaya wangsit, kodam, ya, cek kodam, masih ada yang cek kodam sini. Nauzubillah, ya, istighfar ya, yang masih cek kodam itu istighfar ya. Ya saya yakin tidak ada mudah-mudahan ya. Maka ikhwah sekalian, maka lengkapilah diri kita dengan ilmu. Ya, kenapa? Karena pemahaman ini tidak datang dari langit langsung turun ke kepala kita nemplok kayak jatuh dari langit, enggak. Apalagi kayak kodam yang bisa dicek kapan saja, enggak.
Tapi ini datang dari ilmu, dan ilmu itu dikejar, bukan ditunggu. Ya, mungkin itu saja ikhwah. Setelah ini kita ada sesi sharing dulu, tanya jawab. Ana harapkan bisa menjawab hal-hal yang masih kurang jelas, dan nanti pun kalau masih ada yang teringat ya, ada yang teringat untuk belum saya sampaikan, nanti akan insyaallah kita sambung lagi. Mungkin saja dari ana. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah.